Habana. Are y'all ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Afif Rizky Putra dan teman saya. Saya Muhammad Tubayan Arsam. Saya Alexander Laurentius. Nah, pada tugas virtual cloud computing yang diajar oleh Pak Gigi, kami akan membuat sebuah DNS dengan nama aar.co.id atau afifalekrobi.co.id yang mana DNS ini akan dibuat pada Vesta CP. Nah, nantinya pada DNS ini kita akan memasukkan beberapa DNS resource records yang nantinya bakal kami jelaskan. Dan kita akan memasukkan perintah dig atau Domain Information Grouper di terminal Ubuntu-nya untuk verifikasi dan troubleshooting pada list records pada DNS aar.co.id. Oke, mungkin yang pertama yang ingin saya jelaskan, di sini kita sudah membuat DNS aar.co.id dan kita bisa mengklik add DNS domain untuk menambahkan suatu domain DNS dan kita bisa mengedit pada kolom edit. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke list 19 records yang sudah kita buat pada DNS ini. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan DNS dengan type A. Tapi sebelum masuk ke type A, kita menjalankan terlebih dahulu ke terminal Ubuntu, di mana kita bisa mengcek dig at ip ar.co.id. Yang mana di sini kita bisa melakukan konfigurasi IP di mana saya dan teman-teman sudah melakukan konfigurasi dan mendapatkan IP 192.168.110 untuk IP dari Ubuntu-nya. Nah, pada di 192.168.110 ar.co.id kita bisa melihat host address pada answer section di mana ar.co.id dan type A dengan IP 192.168.1.10. Nah, default perintah dig ini sudah memiliki default type A untuk pengecekannya. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke Vesta CP. Pada studi kasus yang kami jalankan di sini, kami akan membuat eh, record dengan nama aplikasi dan database. Yang mana aplikasi kita bisa klik edit terlebih dahulu. Aplikasi ini merepresentasikan IP dari front end, yang mana kita dengan domain ar.co.id dengan record nama aplikasi dan type A dengan IP dari laptop front end-nya. Di sini laptop front end-nya yaitu laptop Alexander Laurentius. Dan kita bisa lakukan save atau back kembali. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa balik lagi ke terminal Ubuntu dengan memasukkan perintah dig at IP Ubuntu-nya atau IP dari DNS-nya dan aplikasi.ar.co.id. Nah, di sini kita bisa melihat fungsi type A itu adalah memastikan apakah IP dari aplikasi atau IP dari front end itu sudah terhubung ke DNS-nya. Di sini kita bisa melihat pada answer section di mana sudah terdapat record aplikasi.ar.co.id dengan IP-nya 192.168.1.8 yang merupakan IP dari Ubuntu. Nah, karena tadi saya lupa membuktikan bahwasannya default untuk pengecekan dig ip.ar.co.id itu kita bisa memasukkan juga dig at ip ar.co.id dan menambahkan type E. Nah, di sini untuk defaultnya sudah terbukti bahwasannya
penjelasan sebelumnya, yaitu kalau kita tidak menambahkan type A pada perintahnya, itu tetap sama. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke Vesta CP. Nah, terakhir ini ada record bernama database, kita bisa klik edit. Database ini berguna untuk backend dari pada suatu DNS-nya. Di sini kita sudah membuat record database dengan domain ar.co.id dan type A, dan IP-nya yaitu IP milik laptop, si laptop yang memegang database, yaitu 192.168.1.4, yang mana database ini dikelola oleh laptop Robi. Nah, selanjutnya kita bisa klik back dan balik ke terminal Ubuntu-nya untuk mengecek apakah si IP database ini atau IP pada laptop Robi yang memegang database sudah terhubung ke DNS ar.co.id. Nah, oke, setelah memasukkan perintah di add IP database.ar.co.id A, kita bisa melihat answer section-nya di mana sudah terhubung atau sudah terlihat database ar.co.id dengan type A dengan IP 192.168.1.4. Oke, mungkin sekian penjelasan saya. Lanjut ke Alex. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan saya Alexander Laurentius. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Afif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai CNAME. Nah, CNAME itu adalah canonical name ini untuk nama samaran. Nah, di sini saya telah membuatnya dengan domainnya yang seperti tadi, ar.co.id, lalu recordnya itu www.aplikasi. Ini untuk nama samarannya dengan tipe CNAME. Nah, IP or value-nya ini kita hubungkan ke host tadi yang sudah dibuat, yaitu aplikasi.ar.co.id. Nah, di sini bisa kita cek dengan perintah dik, lalu IP-nya, lalu tambahkan yang tadi www.aplikasi, lalu domainnya, lalu CNAME. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian answer section bisa muncul adalah CNAME-nya. Di sini sudah sesuai. Nah, lalu kita bisa juga cek yang bagian database-nya. Nah, di sini juga bisa dilihat terdapat CNAME dari database. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Hinfo. Untuk Hinfo ini caranya berbeda, tidak menggunakan dari Vesta CP, melainkan dari query di Ubuntu. Untuk perintahnya itu pertama-tama kita ke bagian DNS-nya dulu dengan cd home admin slash configuration slash DNS. Nah, setelah di dalam sini kita bisa lihat apa saja yang berada di dalam direktori itu. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam file ar.co.id.database dengan cara sudo nano lalu nama filenya. Nah, di dalam file ini sudah bisa dilihat yang dimana ini isi database dari Vesta CP. Nah, di sini yang di paling atas ini ada SOA-nya, lalu di bagian sini, nah di 2026.05.06.11, di sini setiap kita mau melakukan perubahan di sini maka harus ditambahkan satu digit, maksudnya satu nilai di atasnya. Di sini kan 11, kalau mau berubah berarti dia harus 12. Nah, selanjutnya di bagian Hinfo tadi, nah di sini kita bisa tambahkan aplikasi di mana ini dari laptop aplikasi atau IP yang front end tadi. Lalu dengan tipenya Hinfo, di sini bisa kita masukkan dari CPU-nya apa dan OS-nya apa. Begitu juga dengan database. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah dik 192.168.110 lalu aplikasi .ar.co.id
dan dengan tipenya info. Nah, di sini bisa dilihat pada answer sectionnya untuk aplikasi menggunakan CPU Intel Xeon Platinum 8490H dan OS Ubuntu. Nah, kita bisa juga cek ke bagian database. Di database juga bisa dilihat di answer section dengan CPU AMD EPYC 9754 dengan OS Ubuntu. Selanjutnya di sini ada bagian email. Nah, pertama-tama di VSACP. Nah, di sini saya sudah membuat 3 email baru, yang dimana saya akan mencontohkan salah satu saja. Di sini bisa kita edit di bagian ini. Domainnya itu domain yang kita gunakan dengan recordnya karena ini email. Tipenya MX. Untuk IP or value ini nama dari emailnya. Di sini saya menggunakan robiganteng.ar.co.id. Nah, kita bisa cek di bagian Ubuntu-nya. Nah, seperti ini. Lalu dengan MX, atribut MX. Nah, di sini bisa kita lihat answer section-nya. Nah, di sini ada 4, yang dimana di bagian mail.ar.co.id ini merupakan default dari pertama kali buat domain. Nah, di sini saya sudah menambahkan kingmaharajaapip.ar.co.id, lalu ada diaalex.aa.co.id, lalu yang terakhir ada robiganteng.ar.co.id. Nah, selanjutnya di akhir ada NS. Untuk NS sendiri perintahnya sama seperti yang lain, tapi untuk type atribut yang terakhir ini diubah jadi NS. Nah, di sini NS itu default juga dari Vesta CP-nya. Yang dimana default awalnya itu seperti ini, ns1.domain.tld. Namun sudah saya ubah di bagian di bagian ini sudah saya ubah NS-nya menjadi ns1.aar.co.id agar sesuai dengan nama domainnya. Nah, sehingga di answer section-nya bisa kita lihat perubahannya. Di sini ada ns1.ar.co.id dan ns2.ar.co.id. Nah, untuk DNS record yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait type yang PTR dan juga terkait WKS. Di sini untuk PTR itu dan juga WKS itu sama dengan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu melalui file dengan ar.co.id.db tersebut, yang dimana ditambahkannya di situ. Dan di sini saya langsung saja untuk pengecekannya, yaitu dengan mengetikkan di IP dari eh, Vesta CP-nya, lalu kita min x itu adalah reverse dari apa sintaks dari reverse DNS lookup untuk mereverse DNS-nya tersebut, dan kita akan memasukkan IP dari salah satunya, yang pertama itu adalah IP dari aplikasinya atau dari webnya. Dan di sini dapat dilihat bahwa benar untuk di answer sectionnya, yaitu dengan address itu PTR-nya adalah aplikasi.ar.co.id. Dan selanjutnya kita juga dapat melihat untuk PTR di bagian database-nya dengan cara mengganti di belakangnya, yaitu dengan IP dari database tersebut untuk laptop database. Kita enter. Dan dapat dilihat juga bahwa answer section-nya di situ bahwa true terkait database.ar.co.id ini sebagai PTR. Ada PTR. Terus selanjutnya itu adalah terkait SOA. Di sini SOA itu dia defaultnya udah ada bawaan, yang dimana di bawaan dari kita setelah menginstal Vesta CP. Dan cara untuk mengeceknya itu adalah dengan nama IP kita dan nama domainnya dan SOA. Enter. Dan di sini dapat dilihat bahwa ini adalah untuk answer sectionnya untuk terkait SOA-nya tersebut. Ada NS1, root AR, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya itu adalah terkait untuk melihat type dari WKS. Yaitu dengan cara kita dik
nama IP Vestanya dan juga langsung saja aplikasi nama domainnya, yaitu terakhirnya adalah komennya WKS. Dan di sini juga dapat dilihat di answer section-nya bahwa benar itu adalah WKS-nya, yaitu dengan juga ada beberapa port, yaitu port 80 dan juga 443, yaitu port dari HTTP dan juga port dari HTTPS. Selanjutnya itu kita cek di bagian database. Kita ketik database untuk domainnya, kita enter, dan dapat dilihat juga di sini untuk di database ya, di answer section-nya itu berhasil bahwa dia sama untuk di IP database-nya. Dan di kanan itu ada port 6 dan juga port 30306 gitu. Dah, saya kembalikan kepada Apip. Oke, terima kasih Alek dan Robi untuk penjelasannya. Mohon maaf apabila penjelasan dari kami terdapat banyak kekurangan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.